Ya teman-teman, balik lagi sama saya dan di sini saya akan mereview suatu CPU cooler yang ada di sini. Ini adalah mereknya Thermaltake yang dimana dia tuh serinya Assassin X 120 Refined SE ARGB. Kalau yang ini ada dua tipe, yang ARGB dan juga yang tidak. Tapi kalau yang saya review ini, yang serinya ARGB seperti yang ada di gambarnya ini, ada RGB-nya lah, intinya seperti itu. Dan di sini saya dikirimi oleh PT Berlian Cahaya Teknologi. Yang dimana saya dikasih kepercayaan untuk mereview suatu CPU coolernya ini, dan juga ada lagi sih nanti. Dan ini ya, sebelum itu PT Cahaya Teknologi tersebut dia tuh mempunyai toko juga di Tokopedia Berlian.com, yang dimana dia tuh menjual aksesoris PC juga, seperti contoh yang CPU cooler ini, Thermaltake dan juga AD Cooling dan juga yang lainnya lah. Anda bisa lihat aja nanti linknya di deskripsi untuk tokonya, ada banyak lah pilihannya. Dan di sini CPU coolernya dengan harga 320.000. Kalau yang tanpa RGB dia tuh harganya 300.000, terpaut 20.000 untuk yang itu. Ini aja, di sini ada boxnya dan juga spesifikasinya semua. Sebelum itu jangan lupa klik subscribe ya teman-teman, pojok kanan bawah tuh ya, tinggal diklik seperti itu. Dan kita lanjutkan saja untuk unboxing dulu, saat habis itu ke reviewnya. Dan sebelum saya buka untuk yang ini, kita lihat dulu dari segi spesifikasinya di bagian sini lah, nih ya. Spesifikasinya yang pertama, yang dimana tingginya CPU coolernya ini dari 148 mm. Terbilang tidak terlalu besar, tapi dia itu support dengan semua casing kalau menurutku 148 mm. Karena standarnya casing yang gaming dengan harga murah dia itu di 150 mm. Tetapi kalau yang ini 148 mm, dia itu support untuk semua casingnya. Dan juga di sini beratnya 510 gram, hampir setengah kilo. Dan juga di sini mempunyai 4 pipa ya, seperti yang ada di gambar ini. Nanti saya akan tunjukkan. Dan spesifikasi dari segi fan-nya dia itu mempunyai 120 mm. Ya standar bagus kalau yang itu. Dan di sini dia mempunyai kecepatan fan 1550 rpm, tapi dia itu menggunakan 4 pin PWM. Terkadang yang kecepatannya 1500 atau menetap, dia itu menggunakan 3 pin PWM. Tetapi kalau yang ini dia itu 4 pin PWM. Jarang-jarang juga. Dan juga di sini noise levelnya 25,6 dBA, dan juga yang penting-pentingnya dia itu 12 volt, red voltage-nya, dan juga di sini menggunakan 5 volt 3 pin RGB di bagian fan-nya ini. Harusnya bisa diubah dari segi warna RGB-nya. Kita akan cek aja nanti pada saat saya menggunakan logonya yang ada di sini. Dan di sini tidak ada tulisan kayak support MSI atau Asus dan juga yang lainnya seperti contoh yang ada di sini ya. Kita akan cek apakah bisa support mengganti warnanya atau tidak di fan-nya ini. Seperti itu. Dan di sini dia supportnya dengan LGA 115X dan juga 1200 dan juga AMD-nya AM4 aja. Di sini dia juga support LGA 1700 maupun Intel Gen 12, tetapi harus membelinya terpisah untuk yang ini. Dengan harga 75.000. Ada dua tipe sih, ada yang water cooler maupun yang air cooler. Tetapi kalau yang ini air cooler serinya yang 17XX SS2. Ini yang air cooler semua, dia itu support sama semua. Ada banyak lah dari segi mereknya Thermaltake, dari segi Assassin dan juga yang lainnya lah. Di sini ada listnya semua. Dengan harga 75.000 untuk yang ini. Kalau yang water cooler juga sama sih, 75.000. Jadi dia tuh support LGA 1700 maupun Gen 12, tapi harus tambahan seperti yang ini. Dan di sini juga ada tambahan untuk spesifikasi yang penting-pentingnya, yang dimana dia itu menggunakan 4 pipa Refined machining base, dan juga di sini RAM compatibility, yang dimana dia itu tidak akan menabrak RAM meskipun RAM-nya dia itu tinggi-tinggi dan juga ada RGB-nya lah. Kebanyakan ada yang menatap, ada yang tidak, tapi kalau yang ini dia itu tidak, karena sudah di setting seperti yang ini, RAM compatibility, dan juga ada HP heatmap, dan juga di sini ada high-end thermal paste, yang dimana pasti ada thermal paste dalamnya yang bagus lah. Dan juga di sini dual lightning mode dari segi warna RGB-nya, dan di sini juga ada tulisan full ATX compatible, yang dimana only 148 mm emang semua casing bisa support untuk yang ini. Kita akan buka aja, nggak usah berlama-lama. Ini ya, nih isinya. Di sini ada untuk pengamannya, busanya, dan juga di sini ada cara pemasangannya di Assassin X 120. Ada semua lah pemasangan lah dari segi Intel Gen 12, 10 maupun AMD. Dan di sini ada fan-nya juga, nih 12 cm yang ini. Dan di sini ada bracketnya semua. Ini ada thermal paste-nya ya, dia itu sangat panjang. Dari segi suntikannya berapa gram aku juga kurang tahu, nggak ada tulisannya. Tapi ini cukup sih buat 2-3 kali untuk thermal paste-nya. Di sini bracket-bracketnya semua dari Intel maupun AMD. Dan di sini yang paling penting dari segi heatsink-nya, ya. Aku ambil dulu, nih. Di sini jadi berwarna silver semua, dan juga ada warna hitamnya di bagian atasnya sini. Ada tulisan Thermaltake-nya. Meskipun di bagian boxnya ini tidak kelihatan ada hitam-hitamnya di bagian atas ini ya, tapi di sini dia tuh aslinya ada. Dan juga dari segi desainnya dia tuh sangat menarik sekali, bergerigi-gerigi gini lah, ya. Anda bisa lihat aja nanti di cuplikannya. Dan di sini, aku kasih sini dulu ya.
Dia tuh menggunakan 4 pipa yang dimana sangat bagus sekali, dia tuh mepet semua pipanya. Dan dari segi bahannya kalau menurutku ini bagus dan juga berat ya. Kalau yang berat-berat biasanya itu bagus. Kalau dari segi CPU coolernya yang serinya tower lah seperti contoh yang ini, di sini sangat bagus sekali dari segi estetikanya. Yang ada di bagian atasnya ini Thermaltake, dan juga di sini ada bezel-bezel dari segi pipanya ya. Menarik sih kalau yang ini. Seperti itu aja. Dan juga di sini fan-nya dia itu menggunakan 4 pin, dan juga di sini ada settingan 3 pin RGB di sini ya. Kalau menurutku ini bisa diganti dari segi warnanya. Kita akan cek aja nanti di mobonya ini yang sudah saya siapkan. Yang dimana nanti saya akan ngetesnya menggunakan Core i5 10400F, yang Core i5 ya, bukan yang Core i3. Dan juga saya akan membandingkan dengan stok cooler Intel, apakah jauh atau tidak dari segi suhunya. Itu aja intinya. Apakah presto performa sih dari segi harga 320.000 itu standar murah kalau menurutku, 300 ribuan lah, yang dimana menggunakan 4 pipa dan juga fan 12 cm. Dan juga banyak fitur tambahan seperti fan-nya bisa dikontrol seperti contoh yang ada di sini. Dan itu aja dari saya, nggak usah berlama-lama, kita akan langsung saja untuk mereviewnya. Sebelum itu saya akan pasang dulu ke motherboard Intel ya, cuma motherboard Intel aja saya pasangkan. Itu aja, dan kita lanjutkan saja untuk mereviewnya. Yuk.
Dan lalu yang pertama, sebelum saya lanjutkan dari segi suhunya, kita akan membahas dari segi RGB-nya dulu. Jika kalian memakai MOBO yang tidak ada 3 pin RGB-nya, gak usah khawatir, ini bisa. Seperti contoh yang ada di videonya ini. 3 pin RGB-nya tidak terpasang, tapi 4 pinnya terpasang, dia tuh masih bisa hidup RGB-nya. Jadinya aman, semua MOBO bisa lah. Dan jika MOBO kalian mempunyai 3 pin RGB, dengan data tancapkan aja, Anda bisa menggantinya di software MOBO kalian. Seperti contoh yang ada di sini. Di sini saya menggunakan MOBO MSI. Dia itu bisa diganti-ganti sesuka kalian untuk warnanya. Dan juga ingat jika MOBO kalian support 3 pin RGB, seperti contoh yang ada di sini. Dan lanjut dari segi suhunya, yang dimana saya menggunakan Thermal Rack Assassin X120 Refined SE RGB. Untuk suhu minimalnya, dia itu mendapatkan 31 derajat, terbilang dingin kalau yang ini. Dan juga maksimalnya di 58 derajat. Yang dimana untuk minimalnya, saya tidak apa-apa di desktop, cuma diem aja. Di 30-an terbilang dingin untuk yang ini. Dan juga maksimalnya saya tes di Cinebench R15 5 kali berturut-turut. Yang dimana ini di sore hari tanpa ada ruangan AC, jadinya cuma kipas angin atau angin dari luar ke dalam. Dia itu maksimal di 58 derajat, terbilang sangat dingin kalau yang ini, di bawah 60 derajat untuk mendinginkan Core i5 Gen 10. Dan lalu kita bandingkan dari segi stok cooler Intel. Untuk minimalnya mendapatkan 37 derajat, dan juga maksimalnya di 89 derajat. Untuk pengujiannya itu sama-sama sih seperti yang awalnya. Dan jika kita bandingkan dari segi suhunya, dari segi suhu idle-nya dia itu terpaut 6 derajat, terbilang cukup jauh kalau yang ini. Kalau di atas 5 maupun 4 dia itu terbilang cukup jauh, tapi kalau yang ini terpaut 6 derajat terbilang jauh kalau menurutku. Dan juga maksimalnya terpaut 31 derajat, ini sudah sangat jauh sih. Yang dimana dari segi suhu maksimalnya itu yang dinilai, karena kita bisa bandingkan seberapa jauh perbandingan CPU coolernya, karena ini terpaut jauh dari segi minimal maupun maksimalnya. Dan kesimpulannya, dengan harga 300 ribuan atau 320 ribu yang RGB dan juga yang biasa 300 ribu, bisa mendinginkan Core i5 10400F dari segi suhu maksimalnya di bawah 60 derajat. Bisa dibilang ini rekomen. Dan juga kelebihan yang lainnya, dia itu bisa diganti-ganti dari segi warna RGB-nya. Maupun dia itu juga support MOBO yang tidak ada 3 pin RGB-nya. Yang penting RGB-nya masih hidup dan juga fan-nya juga hidup. Sangat bagus kalau yang ini. Terkadang ada CPU cooler yang dimana dia tuh warna RGB-nya tidak bisa hidup, harus memakai 3 pin RGB. Tetapi kalau yang ini Thermal Rack-nya yang Assassin X120, dia tuh bisa hidup meskipun tanpa 3 pin RGB aja. Jadi intinya bisa dibilang rekomen kalau yang ini. Dan linknya ada di deskripsi, tinggal beli aja jika kalian berminat untuk CPU coolernya ini. Itu aja dari saya, terima kasih sudah menonton, dan juga jangan lupa like dan subscribe. Dan nantikan video lainnya mengenai review-review operasi seperti CPU cooler, casing, SSD, dan juga yang lainnya. Terima kasih sudah menonton.